Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Puspitaningrum, NPM 3 dari Paralel C. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai review paper yang telah saya kerjakan untuk tugas pengenalan pola. Saya mengambil paper dengan judul Implementasi Metode Naif Bayesian untuk menerjemahkan bahasa isyarat Indonesia. Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan bahasa tubuh dan gerak bibir. Bahasa tubuh seperti kombinasi bentuk tangan, orientasi, dan gerak tangan, lengan, tubuh, serta dengan ekspresi wajah untuk mengekspresikan perasaan mereka. Bahasa ini digunakan khusus untuk kelompok orang penyandang tunarungu. Namun, saat ini telah banyak orang-orang mulai mempelajari bahasa isyarat ini. Pada penelitian ini akan mengklasifikasikan bahasa isyarat yang terdiri dari suatu gerakan dengan sistem bahasa isyarat Indonesia ke dalam teks dengan menerapkan metode PCA untuk proses ekstraksi dan metode naif Bayesian untuk klasifikasi. Di Indonesia sendiri terdapat dua sistem bahasa isyarat yang berlaku. Yang pertama, bahasa isyarat Indonesia, atau bisa disebut Bisindo. Bisindo sendiri merupakan bahasa isyarat yang dikembangkan oleh para penyandang tunarungu. Yang kedua, sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI. SIBI sendiri merupakan upaya pemerintah untuk menyesuaikan bahasa isyarat dengan ejaan yang telah disempurnakan. Berikut ini adalah contoh abjad sistem isyarat bahasa Indonesia. Metode Physical Component Analysis atau PCA. Pada proses ekstraksi PCA adalah Physical Component Analysis, di mana hasil proyeksi tersebut diekstraksi dengan perhitungan PCA untuk mendapatkan fitur dari image. Fitur adalah komponen-komponen penting dari image training yang didapatkan dari proses training. Fitur inilah yang nanti akan digunakan untuk mengidentifikasi image yang akan dikenali. Tahapan-tahapan dari ekstraksi PCA adalah pembentukan matriks yang datanya diambil dari setiap pixel setiap citra. Data citra direpresentasikan dalam ukuran matriks M kali N, di mana M adalah jumlah citra yang akan dilatih, dan N merupakan dimensi dari citra tersebut. Kemudian dilakukan proses ekstraksi menjadi citra dengan dimensi yang lebih kecil, yang hasilnya diproyeksikan menjadi sebuah matriks. Klasifikasi naif Bayes. Naif Bayesian sendiri adalah suatu metode pengklasifikasian paling sederhana dengan menggunakan peluang yang ada, di mana diasumsikan bahwa setiap X bersifat bebas atau independen. Terdapat beberapa langkah dalam pengklasifikasian menggunakan metode naif Bayes, yaitu yang pertama, training. Dalam training sendiri terdapat dua langkah untuk menghitung metode naif Bayesian. Yang pertama, kita menghitung nilai rata-rata tiap fitur di dalam dataset training dengan rumus berikut ini. Yang kedua, menghitung nilai varian dari dataset training seperti pada rumus di bawah ini. Yang kedua ada testing. Pada testing sendiri terdapat beberapa langkah. Yang pertama, menghitung probabilitas atau prior setiap kelas yang ada dengan cara menghitung jumlah data setiap kelas dibagi jumlah total data secara keseluruhan. Langkah berikutnya, menghitung densitas probabilitasnya. Fungsi densitas sendiri adalah mengekspresikan probabilitas relatif data dengan mean dan standar deviasi. Fungsi densitas probabilitasnya berikut adalah rumusnya. Langkah selanjutnya, setelah didapatkan nilai densitas probabilitasnya, selanjutnya kita menghitung proses Tier masing-masing kelas dengan menggunakan persamaan berikut ini. Proses Tier sama dengan prior kali likelihood per evidence. Setelah mendapatkan nilai proses Tier masing-masing kelas,
Maka kelas yang sesuai data dimasukkan adalah kelas yang memiliki nilai prosesor terbesar. Pre-processing. Pre-processing adalah proses untuk memudahkan dalam menghasilkan nilai dari ekstraksi ciri. Pada tahap ini, citra inputan yang telah didapat akan dilakukan proses resize dan threshold. Yang pertama, resize. Resize sendiri adalah proses pengubahan revolusi atau ukuran horizontal dan vertikal pada suatu citra. Hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan ukuran yang sama pada semua citra yang telah dimasukkan. Tujuan dari resize citra sendiri adalah untuk mempercepat proses ekstraksi fitur, warna, dan fitur tekstur pada gambar yang memiliki dimensi ukuran yang besar. Yang kedua ada threshold. Threshold atau citra biner pada sebuah image digital merupakan proses untuk pengubah warna di mana setiap pikselnya hanya berisikan informasi intensitas warna hitam dan putih. Threshold sendiri berfungsi untuk memudahkan proses klasifikasi citra agar lebih terfokus terhadap masing-masing piksel. Ekstraksi fitur. Pada ekstraksi fitur ada dua, yaitu yang pertama, ekstraksi fitur tekstur. Pada ekstraksi fitur tekstur menggunakan teknik statik, yaitu metric level co-occurrence. Teknik tersebut dilakukan dengan pemindaian untuk mencari jejak derajat keabuan setiap dua buah piksel yang dipisahkan dengan jarak D dan sudut theta. Yang kedua ada ekstraksi fitur warna. Pada ekstraksi fitur warna digunakan pada citra yang berwarna memiliki komposisi RGB. Jenis pendekatan pola. Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan pola statik, karena metode naive Bayes menggunakan peluang yang ada, di mana diasumsikan bahwa setiap variabel X bersifat bebas atau independen. Langkah dalam pengklasifikasian menggunakan metode naive Bayes adalah menghitung nilai mean dari fitur dataset, kemudian menghitung nilai probabilitas setiap kelasnya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.